Om Swastiastu, Ratu Idodane Pemirsa, Mas Dharma dimanapun berada, Swasti Prapta, selamat datang di channel YouTube Undang di Bali. Bertemu kembali dengan Titiang Inyuman Murdana. Nah, kebetulan hari ini Titiang berada di Blitar ya, di Pura. Nah, mengenai nama Pura, jadi kebetulan Titiang saat ini bersama juru mangku, Bapak Mangku Bagus ya sebutannya nggih. Nah, jadi mengenai alamat Pura di sini beliau yang nanti menjelaskan. Sebenarnya saya datang tangkil ya dari pagi, bahkan dari kemarin ya, karena prosesi upekara piodal di Pura ini sudah berlangsung dari pagi prosesi. Di konten saya berikutnya atau barangkali saya akan tayang di sebelum konten ini, saya tayangkan prosesi upekara. Nah, untuk hal ini di kesempatan pada yang baik ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Bagus ya, mengenai keberadaan Pura, mengenai sejarah, dan barangkali dilanjutkan dengan hal-hal lain. Swastiastu, Bapak Bagus. Swastiastu. Mangku Bagus nggih. Nggih. Mangku Bagus di sini adalah kalau di Bali itu mangku saja nggih. Yang melayani umat, melayani umat ketika bersembahyang. Nah, seperti itu. Nah, sini yang akil di Pura. Kalau boleh tahu apa nama Pura ini, kemudian posisinya secara geografis ya, di mana bisa dibantu dijelaskan agar umat seluruh Nusantara tahu tentang nama dan juga alamat Pura ini. Baik, silakan. Mangku nggih. Nggih. Terima kasih. Nama saya Mangku Bagus Cipto Mulyo. Saya tepatnya juru kunci. Juru kunci Ya, juru kunci di sini untuk menjaga tempat ini, tempat yang agung ini. Yang nama lengkapnya sebenarnya adalah Sanggar Pamujan Candi Agung Pura Sabtoarjo. Nah, itu nama lengkapnya. Tempat suci ini adalah Sanggar Pamujan Candi Agung Pura Sabtoarjo. Nama Sanggar Pamujan sudah disebut bahwa Sanggar adalah tempat, Pamujan adalah pemujan atau memuji kepada Tuhan. Berarti di sini adalah tempat untuk pemujaan, memuji kepada Tuhan. Untuk sebutan Candi Agung, candi adalah sebutan tempat ibadah orang Jawa leluhur kami waktu itu, yaitu tempat ibadah disebut candi. Mohon maaf, candi bukannya tempat wisata, tapi bagi kami anak buyut putu cucitnya para leluhur, kami tetap mengakui bahwa candi adalah tempat ibadah leluhur kami. tempat ibadah. Ya, tempat ibadah di mana di situ leluhur kami mengadakan ritual atau pemujaan kepada Tuhan. Yang tempat itu disucikan, yaitu disebut candi. Nah, untuk pura, karena di sini adalah mayoritas orang dan dibangun oleh umat Hindu di seluruh Nusantara, maka tetap karena pada tahun sekian itu Pak Karno menentukan bahwa tempat ibadah orang itu adalah pura, makanya dikasih nama juga Pura Sabtoarjo Sidolangen. Sabtoarjo Sidolangen. Itu pun sebenarnya disempurnakan pada tahun 2003. Disingkat. Ya. Sebenarnya tempat ibadah ini sudah berdiri sejak 1966. Ya. Waktu itu belum bernama candi atau pura, ya, tetapi bernama Sanggar Pamujan. Sanggar Pemujan. Ya.
yang namanya sebenarnya Sanggar Giri Purwo Sapto Renggo Sidolanggeng. Nah, dari nama Sapto Giri Purwo Sapto Renggo Sidolanggeng disempurnakanlah menjadi, karena di sini ada tempat ibadah umat Hindu yang pada tahun akhir-akhir ini Hindu di Jawa sudah bangkit, makanya disebutlah akhirnya pura dan disempurnakanlah namanya Pura Sapto Argo Sidolanggeng. Setelah melalui proses penyempurnaan. Setelah melalui proses penyempurnaan. Nah, nama Sapto Argo Sidolanggeng itu juga kesimpulan dari nama Sanggar Giri Purwo Sapto Renggo Sidolanggeng. Hasil penyempurnaan. Hasil penyempurnaan. Apa toh? Artinya Giri Purwo Sapto Renggo Sidolanggeng. Di sini Giri sudah dikatakan bahwa Giri adalah gunung. Purwo itu adalah kalau bahasa Jawa kawiwitan. Wit. Ya, jadi di sini itu bisa disebut pura gunung kawi, gitu ya. Giri Purwo. Giri itu gunung, Purwo itu kawiwitan. Sapto Renggo, Sapto itu 7, ngerenggo itu menguasai. Mau wilayahnya membidangi. Banyak begitu. Sidolanggeng, 7 gunung yang abadi. Intinya gunung abadi ada gunung yang sangat bertaksuri di sekitar Pulau Jawa. Nah, di sini adalah kawitan. Nah, dan disempurnakanlah menjadi, karena makna mungkin secara lingkup kecilnya adalah gunung. Nah, ini kita lingkup besar secara universalnya, ini bisa disebut pura di sini adalah pura langit sapi ya, 7 tatanan ke atas, atau 7 tingkatan ke atas, atau 7 alam cahaya atau alam kadewatan gitu. Jadi di sini bisa disebut pura Satkayangan. Setaranya Satkayangan. Kalau di Bali itu Satkayangan setaranya. Iya. Nah, kemudian mengenai letak secara geografis, alamatnya. Ya. Alamatnya barangkali sangat penting diketahui oleh umat Dharma atau barangkali umat seluruh Nusantara, barangkali memanggil Mayang. Di mana alamat ini? Nah, untuk alamat di sini, alamat lengkapnya adalah Dusun Sumbergodo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar. Jadi ya Jawa Timur. Ya. Jadi ini akan saya deskripsikan di bawah video ini nanti mengenai alamat itu biar mudah ditemukan oleh warga Semeton umat yang mau tangkil. Begitu juga kasih kontak person saya. Nanti Dedang akan tambahkan kontak person. Bapak Manggu, Bapak Manggu bagus. Memudahkan. Asik semua Pak Manggu. Nah, itu tadi mengenai penjelasan di awal, intro. Nah, kemudian saya ingin tahu lebih banyak tentang, karena tadi bicara masalah candi, dominan candi. Ya. Dan saya lihat memang bangunnya itu candi. Ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini saya melihat ada candi di tengah, Pak Mangku, ada candi di kiri, nah 3 candi di depan. Bisa dibantu menjelaskan ke apa nama candi, makna filosofis di masing-masing item bangunan candi. Kalau sebutan candi, sebenarnya ini kita bicara tentang apa sih candi itu. Jadi candi itu adalah tempat untuk kita meninggikan, mengestanakan ide betara atau manifestasi Tuhan yang ada di kali kita. Dan sebenarnya banyak filosofi tentang candi. Candi itu kenapa candi ini ada stupa-stupa? Ya, ini sebenarnya gambaran bahwa candi ini adalah badan. Stupa-stupa yang banyak itu adalah indria-indria atau nafsu-nafsu keinginan yang ada di dalam diri kita.
Makanya sampai orang Jawa bilang ada namanya sembah itu tiga sembah rogo, sembah roso, baru sembah cipto. Ya, jadi kalau candi itu kalau kita ingin mencapai sembah cipto kepada Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Ning, itu harus semakin ke atas, semakin keinginan indrani kita kecilkan. Mengecil. Ya, makanya ini dari sini lebih sana, lebih sana, lebih kecil, lebih dikit, sampailah tinggal satu keinginan cipto. Dan setelah itu pun atasnya sudah kosong. Seperti itu. Ini filosofi tentang candi. Nah, Jadi di masing-masing ornamen ini bukan hanya sekedar seni, tapi memiliki simbolis. bukan, iya, Ya. inilah tantra. Simbol. Inilah istilahnya tantra yang diajarkan oleh leluhur kita. Dengan bentuk bangunan kita bisa belajar dari ini. Kenapa ada lepuk-lepuknya ini? Kenapa ada tingkatan? Kenapa candi itu pun nggak besar di atas dan kecil di bawah? Wah, Kenapa harus sampaikan semakin ke atas itu semakin mengecil? Begitu juga kita untuk mencapai Tuhan. Semakin engkau tinggi untuk mencapai, semakin perkecil keinginan indramu. Semakin kecil, sampailah kosong hanya beliau. Itulah yang dinamakan manunggaling manungso gusti. itu filosofisnya. Nah, Kalau kita analogikan Ya, seperti itu yang filosofisnya. Kalau namanya Pak Mangku, Nah, apa terus- namanya candi yang paling terus- penting, apa yang gede? Ya, untuk candi ini sebenarnya ini tujuan candi ini kita bangun adalah ini wujud toleransi kita atau wujud rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur tanah Jawa yang sudah pernah berjaya di bumi tanah Jawa, yang pernah berjuang untuk bumi tanah Jawa sampai tanah Jawa bisa, salah satunya disebut adalah Majapahit menguasai Nusantara. Kan begitu. Nah, inilah persembahan kami kepada leluhur kami yang begitu getolnya, begitu ininya untuk apa? Untuk kejayaan bumi Jawa ini, beliau luar biasa. Nah, kita sebagai anak cucunya semestinya gitu loh, kita harus melestarikan apa yang sudah leluhur kita wariskan dan ajarkan. Nah, di sini untuk persembahan kepada leluhur kami, karena sebenarnya Jawa itu kejayaan bukan Majapahit saja. Itu kan karena yang paling pendek adalah Majapahit. Ya, yang ke sana ada Singosari, ada Kediri, ada Mataram kuno, kan begitu? Mataram kuno, Kediri, Singosari, Mojopahit, habis itu Demak terus Kesultanan. Tapi sesampai di Demak kan sudah ceritanya sudah lain, karena di saudara kita yang sudah kejayaan Hindu sudah mulai runtuh setelah Majapahit. Nah, untuk mengenal kejayaan-kejayaan kerajaan Hindu, khususnya Hindu di bumi Jawa waktu itu, kami mempersembahkan untuk Candi Agung, kami persembahkan kepada leluhur kami kerajaan Mataram kuno, yaitu Sanjaya, saudaranya Sailendra yang menjadi Resi Gunadarma. Artinya yang di tengah ini Mebiseko bernama Candi dengan kerajaan Mataram. Kita persembahkan kepada Mataram kuno. Leluhur, Terus untuk Candi Ibu ini kita persembahkan untuk leluhur kita yang ada di Singosari. Yang Candi Ibu yang paling kanan. Ini ada Candi Ibu. Ini Candi Ibu. Ini kita persembahkan. Jadi kerajaan Singosari. Nah, kita penghormatan kepada kerajaan Singosari. Yang paling kiri Candi Resi, Candi Brahma Resi. Nah, itu kita persembahkan kepada Kediri. Ya, karena Kediri juga pernah jaya di Jawa ini. Jadi terwakili Mataram, Singosari, Kediri, dan yang ini lagi satu Kori Agung. Karena ini adalah baru kemarin kejayaan ini ada, maka kita taruh di depan. Beliau ini adalah Majapahit, kita persembahkan kepada ciri khas. Makanya di atasnya itu ada Surya Majapahit, lambang bendera Majapahit. Nah, inilah persembahan kami kepada leluhur kami Majapahit. Di sini kami ingin menciptakan Nusantara yang
apa ya, yang gemak ripah lojinawi toto tentrem raharjo. Kita bikin Nusantara kecil. Gemah ripah lojinawi tato titi tentrem raharjo. Ya, nah itu makanya di sini adalah kita bikin Nusantara kecil, peninggalan leluhur kami. Miniaturnya Nusantara. Disinilah inilah rasa bakti kita kepada para leluhur kita, karena kami memang punya misi dan visi. Siapa lagi yang bertanggung jawab atas budaya leluhur kami kalau bukan apapun yang terjadi, kami akan berjuang untuk bumi Jawa ini, khususnya budaya Jawa ini, agar tidak terkikis oleh keinduan-keinduan saudara-saudara kita. Nah, tadi waktu saya mengikuti prosesi yodal yang dilakukan tadi, di situ ada di Candi Mataram, tersebut di tengah Candi Mataram ya, itu Puri Agung ya, Candi Agung, ada lobang, dan di sana ada Linggayon. Nah, bisa dijelaskan Linggayon kenapa? Ya, untuk Linggayoni di dalam Hindu sudah dikatakan bahwa Linggayoni adalah Siwa Parwati. Beliau juga Purusa Pradana. Juga orang Jawa bilang Ibu Bopo Angkoso. Nah, itulah perwujudan Tuhan. Orang Jawa bilang Ibu Bopo Angkoso itu perwujudannya beliau. Tuhan adalah Ibu, Tuhan juga Bopo. Ya, kan begitu. Menyatunya Lingga dan Yoni ini adalah penyatuan antara sifat ibu dan bapak, yaitu ada sifat Tuhan. Kita bapak itu simbol bapak ibu, ya, simbolkan Linggayoni. Ibarat kalau Tuhan ya sebutnya kalau di Bali, ya, Ibu Pertiwi dan Bapak Sang Aji Akaso. Betul, itulah Tuhan. Itulah yang membuat kehidupan ini. Nah, berarti itulah Tuhan. Nah, di sini kita alat untuk interaksi pada apa Tuhan. Kita pakai Fatma Linggayoni sebagai alat interaksi kita, alat konsentrasi kita kepada Tuhan tersebut. Makanya setelah Linggayoni, Tuhan yang Bapo Angkoso, Bumi Pertiwi Bopo Angkoso, di situ ada 3 sifat Tuhan yang mutlak. Makanya di sebelahnya Linggayoni itu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma, Wisnu, Siwa itu di mana? Di dalam. Di sini Siwa, di sini Brahma, di sini Wisnu. Di sampingnya Linggayoni. Di tengahnya Linggayoni. Oh begitu. Nah, tengahnya ini Tuhan. 3 ini sifat utama beliau, yaitu pencipta, pemelihara, dan pelebur. Itu sifat utama Tuhan. Ketiga-tiganya itu ada roh. Kalau tidak ada yang menciptakan, apa yang dipelihara? Kalau dipelihara nggak ada yang pelebur, penuh ini. Nah, begitu makna filosofi. Iya. Nah, apakah di dalam Rom dingin, selain Linggayoni dan juga simbol dari Brahma, Wisnu, Siwa, ada lagi yang di Mataramnya. Di luarnya ada saktinya. Ya, Durga, Laksmi, Saraswati. Itu sakti dari Trimurti. Ya, sakti Trimurti kan gitu. Ya, Siwa saktinya adalah Dewi Durga, Brahma saktinya adalah Saraswati, Wisnu ya. Berarti ini saja yang di untuk di tengah Mataram. Ya, di Mataram. Nah, kemudian di ini Singosari, Candi Ibu. Yang Candi Ibu. Ya. Candi Ibu ini kan ada juga Rom, ya, tempat pendidikan. Ya. Itu apa itu? Itu ibu. Ya. Kami gambaran ibu. Ya. Jadi kami menyebut adalah itu Candi Ibu. Dan kami menyebut di sini beliau adalah Ibu Sri Lestari. Ibu Sri adalah ibu kehidupan, Lestari adalah kedam. Jadi ibu alam semesta ini bisa kita sebut sebagai ibu alam semesta. Dan kita bakti karena setiap
dalam ada Dewi Gayatri, Dewi Laksmi, ada Dewi disinilah kita menghormati ibu dari segala bentuk, karena ada bahasa begini, sampai di mana engkau mengenalku, sampai di situ aku mewujudkan bentukku, dan sampai di situ aku memberikan anugerah. Sabda Tuhan. Sabda ibu begini. Jadi ya kami menganggap ibu yang universal, ibu yang luar biasa. Dan ibu yang luar biasa itu sudah tak tergambarkan. Makanya karena tidak tergambarkan, boleh digambar apa saja. Karena tak tergambarkan. Di sini makna ibu. Ya. Jelaskan makna ibu begini. Ya. Jadi barangkali umat betapa kasihnya sungguh kepada anak. Jadi tidak teringat. Kadang saya sendiri, Pengorbanan seorang ibu. kadang saya sendiri pengen tidur bersama ibu. Mulai lahir, kita lahir, mulai jalan. Kita sudah diajar dulu, dikasih tempat sama ibu untuk kita belajar berjalan. Sampai kita mencari makan, sampai apa. Dan mungkin kita nggak digendong ibu. Itu saat kita tidur di spring bed atau tapi spring bed pun juga di atas pangkuan. Betul. Begitu kasihnya ibu kepada kita. Kenapa? Tidak pernah paham. Nggak paham nggak ibu? Apakah ibu? Apakah iman kita yang munafik? Mari kita cintai. Semoga Karena kasih ibu selalu bersama. dengan sendirinya. Jadi itu memang ekonomi yang ada. Kalau kasih itu dari ibu ini jadi akan dapat memaknai betapa berharganya. Makanya ada orang bilang ibu kita saja yang melahirkan kita. Itu adalah surga. Nah, di telapak kaki ibu adalah surga. Itu yang melahirkan. Semua ibu pasti. Itulah pentingnya kita Jadi buat ibu candi ini. Nah kemudian Kediri. Untuk Kediri kita pelitian atau tempat untuk kita melipitkan, tempat untuk kita berbakti kepada para resi, begawan resi, wanita brahmana tanah Jawa yang pernah mengajarkan dharma, kebajikan kepada kita sendiri. Iya, Penghormatan kepada ada Saran Maragawi. nah, Betul begawan iya, dan semangat. nah, karena Yang berhasil atau yang mengajarkan dengan ikhlas memandu kita ya, agar berada di dalam jalan, jalanan. ya, untuk mengarungi samudera ini agar kita selalu berjalan di jalan kasih, berjalan di jalan cinta kasih, sebuah kasih yang selalu mengajari kita untuk menjalankan suara mulai disitulah di candi resi inilah kami mengucapkan para resi sebagai guru bakti kami kepada beliau sebagai guru yang selalu mengajarkan sampai kita mengerti tentang ajaran Itu prosesnya ya, wajib kita Ya. menghargai berbakti Ya. dengan cara berbakti. iya, Nah kemudian di sini di sebelah kiri mungkin di konten sebelumnya jelas terlihat yang sorot ya ada lagi pelinggih di sana. ya, candi
Candi Yang paling Taksu. nggih, Candi Taksu. Ya, Candi Taksu atau Candi Kawitan. Ya. Ya. Candi Taksu itu adalah Candi Yoni. Kalau di Jawa bisa dibilang Yoni. Taksu itu Yoni. Kekuatan, energi, Vibrasi, kekuatan. ya. Nah, makanya di puncak Candi Yoni itu bentuknya kayak Indrayun. Karena itu adalah Candi Yoni. Kenapa kita inikan di sini? Karena di sana ada batu yang memang itu batu tertua. Itu waktu tempat ini dirantah, dijadikan sanggar Pak Hujan di tempat. Dan batu itu ternyata ada sesuatu yang di sana yang katanya itu adalah beliau yang menjaga karena di sini ada tempat yang sangat luar biasa. Beliau ditugaskan memberi energi positif terus di tempat ini ya. Makanya dibanding itulah kita pikirkan atau kita sebut energi tempat para leluhur. Nah kemudian di depannya nih, Ya, seperti patung. ya, itu adalah dahnya atau Betara Agung Tanah Jawa. Dahnya Betara Agung Tanah Jawa. Beliau Sang Hyang Ismoyo Jati Ki Lurah Semar Bojo. Yang orang bilang hari ini beliau juga bisa disebut Yang Sabdo Palon Noyo Kito. Beliaulah penguasa bumi Jawa ini. Beliaulah yang memiliki bumi Jawa ini. Yang memiliki Tuhan. Beliau yang berkuasa. Karena ditugaskan oleh Tuhan untuk menjaga bumi Jawa ini. Beliau, kalau kami orang Jawa mengakui beliau bahwa beliau ini dewa. Dewa. Beliau ini dewata. Ya. Dewata bahasa Jawanya adalah Jawata. Jawata. Ya, Jawata itu adalah dewata. Makanya karena di sini sebenarnya tanah Jawa ini tanahnya Jawata atau tanahnya dewata, maka dewa sendiri yang menunggu bumi Jawa ini, yaitu dewa yang Ismoyo atau yang Iswara, kan begitu. Nah, itu beliau, kan begitu. Karena tanah ini Jawa ini sebenarnya tanah Jawata, maka sebutnya adalah Jawa. Oke. Tanya milik beliau. Tanah Jawa ini tanahnya sebenarnya tanahnya Jawata, karena di Arcopodo, kalau orang bilang di Arcopodo, yang hidup di sini adalah manusia, makanya Jawatanya hilang, ya, bumi Jawa. Tapi bumi ini adalah buminya para dewa sebenarnya, makanya dewa sendiri yang menunggu tanah Jawa, dan kami menyebut dewa itu adalah yang Dan disimboliskan di sini. Nah, untuk rasa bakti kita, karena kita hidup di bumi Jawa, kita harus tahu dong dengan siapa yang kuasa. Nah, di arca beliau inilah kami bakti mengucapkan terima kasih telah diizinkan untuk menjalankan swadharma hidup ini di Jawa. Disinilah kita berterima kasih. Disinilah kita berterima kasih kepada beliau penguasa yang punya tempat, kita ini numpang. Nah, kita terima kasih. Selain kita terima kasih, kita selalu mohon tuntunan dan bimbingan kepada Yang Ismoyo Jati, Sang Hyang Semar, yaitu dewa itu sendiri, agar kami bisa menjalankan hidup swadharma di bumi Jawa ini dengan Sesuai dengan dharma. sesuai dengan dharma dan ajaran beliau. Nah kemudian di sana ada peringgih sudah Tijan tanyakan dan jelaskan. Yang satu lagi mungkin ada yang satu lagi Candi Majapahitnya. Ya, Belum ya? belum. Itu barangkali makna filosofi. Ya, jadi kalau untuk tadi itu kan ada tadi Pak Dewa Suratnayo bilang bahwa kenapa Majapahit ada bikinkan namanya Kori Agung. Kori Agung itu dulu kalau orang Majapahit datang ke orang dari kerajaan lain,
tamu-tamu besar yang ada urusan tentang kerajaan pasti dilewatkan di Kori Agung. Karena kalau dulu Kori Agung Majapahit ini mempunyai taksu yang luar biasa. Siapa yang lewat di situ punya keinginan yang jelek, dia nggak akan pernah bisa masuk. Ya. Nah, di situ itu filosofinya. Nah, terus kita untuk membangun Kori Agung ini wujud terima kasih kami atau untuk penghormatan kami kepada leluhur-leluhur Majapahit yang pernah juga menyatukan Nusantara dan menciptakan bumi Jawa gemak limpah roh jinawit toto tentrem tur raharjo waktu. Artinya ini bentuk terima kasih kita kepada ya kerajaan Majapahit atau leluhur kita Majapahit yang pernah membawa kejayaan bumi Jawa sampai ke Nusantara, menyatukan Nusantara. Iya, sampai menyatukan Nusantara. Dan inilah sahabat. Ya, itu adalah beringin pokok Ya, yang ada di Utama Mandala. yeah. Nah, seperti Pemujang, seperti Balai Sati, kita duduk ini adalah bangunan pendukung. Pendukung. Kan seperti itu. Iya, Bangunan pendukung. Nah, itulah tatanan candi-candi atau beringin-beringin yang ada di Utama Mandala. Nah, pura ini secara keseluruhan, Titiang amati itu ada konsep Tri Mandala. Ya, Ada Utama Mandala, ya, ada Madya Mandala, dan ada Wisda Mandala. Dan kemudian ada Sisi Mandala. sisi Mandala juga. Jago. Jadi sangat kompleks Ya. sekali. Jadi sangat kompleks sekali ini. Ya, Luar biasa sekali. Yang paling penting ingin saya tanyakan kepada Jeromanku, bagus. Kenapa pulau ini, candi ini didirikan di sini? Kenapa tidak di sana? Kenapa tidak di bawah? Bla bla bla. Nah, kemudian tadi disebutkan berada di antara gunung, 7 gunung. Nah, apa namanya? ya. Vibrasi apa? Apakah ada energi yang memang merupakan sebuah kebutuhan bagi yang tidak tahu? Nah, barangkali yang membutuhkan itu agar tahu kan begitu ya. Energi-energi yang positif yang seperti apa? Dampak baik daripada didirikan pulau ini terhadap umat kita di seluruh Nusantara. Nah, ketika hal itu diketahui, jadi yang membutuhkan hal ini tentu dan sebagainya ini mengenal yang penting. Jadi gini, kenapa leluhur dulu memilih ke sini? Memilih di sini. Pertama kan memilih di sini. Ya, kenapa memilih di sini? Sebenarnya banyak pilihan. Betul. Dan pilihan itu semua di jalan. Semua itu dibikin. Tapi nggak ada yang bisa jalan. Dan nggak bisa merasa nyaman di sana. Yeah. Mohon maaf, tahun 66 itu adalah masa-masa sulit leluhur kami atau ketua kami Yeah. untuk mendirikan hanya walaupun itu hanya sebatas Walaupun hanya sebatas tempat ibadah risikonya mati. dan tentu tidak semudah itu. Oh iya, risikonya mati. Risikonya mati. Mati. Ya. Nah, kita dibilang animisme, kita dibilang kepercayaan, kita dibilang orang nggak beragama, dan harus mati. Yeah. Orang-orang leluhur kami selalu bingung memilih tempat di mana dia mendirikan tempat ibadah untuk memperingati hari besar-besar itu seperti 15 hari sekali purnama dan malam itu pun harus ngumpet-ngumpet Yeah. dan tempat di bukit, dan itu di bukit pasti di bukit. Karena kenapa? Kalau di bukit ada orang yang di bawah, orang datang atau orang apa, jadi kami tahu, terpantau, akhirnya mudah untuk lari atau ya. Suatu hari tempat sudah pindah-pindah di bukit itu pernah, di bukit itu sebelah itu pernah. Terus dicari dan mereka atau beliau leluhur kami selalu putar pacul karena dicari kalau ketemu. Leluhur kami menemukanlah tempat ini bukit. Nah, leluhur kami disinilah tempat leluhur kami untuk mencoba awalnya supaya
sembahyang atau memperingati hari-hari. Dulu ibarat orang 50 gitu atau 40 gitu. Kalau anggap aja 40, ini yang sembahyang cuma 36. Yang 4 jaga pojok sana, pojok sana, pojok sana. Kalau sampai ada orang ini lari. Makanya ini bukit lembah. Ya. Jadi kalau ketahuan bukit lari akan ke lembah sana, lari. Ya. Leluhur kami terus melakukan sembahyang. Benar suatu hari ada rombongan itu datang bercadar. Ada laporan mungkin, kalau itu orang hidup sembahyang. Datang mereka. Yang 4 ini udah lari. Kita kasih tahu. Ini ada orang ada. Salah satu ini, yang mereka yang lain sudah lari, ada yang belum ngintip gitu. Ya. Kok yang itu tadi balik lagi? Balik lagi. Lari lagi. Balik, lari gitu. Nggih. Ada apa gitu? Kok malah dia lari? Nggih. Kita balik sembahyang lagi. Suatu hari datang lagi, seminggu lari lagi dia. Nggih. Ada apa kok lari gitu? Nah, katanya akhirnya ada berita bahwa katanya ada harimau besar dua itu di bawah dijaga. Dia mau naik itu dihadang harimau dua hitam dan putih. Makanya di sana ada harimau hitam dan putih. Yang di mana? Itu ada dan di sebelahnya tadi Joni itu ada harimau kecil-kecil itu. Oh begitu. Nah itu cuma buat berlambang saja. Wah, lama. Itu lambang saja, simbolis saja harimaunya. Ada harimau hitam sama harimau putih. Itulah yang menjaga. Nah itulah sejak itulah umat Hindu sembahyang di sini aman. Dan tidak ada yang berani datang ke sini. Karena setiap datang jaga di sini di bawah. Dulu sering malam gitu jalan gitu. Ya, sekarang ini nggak hilang. Artinya, Ya, ketika leluhur kita zaman dulu ya, menentukan pilihan menempatkan di sini, ya. bukan tanpa alasan. Wah, iya. Itu sudah melalui proses. Wah, iya. Proses dan dari sekian banyak. keyakinan yang macam-macam dari batu yang dipegang bisa ini. Beliau di sini meyakinkan kepada umat. Kamu tenang saja, di sini ada ini yang jaga, ini yang ini yang ini. Ya. Sampai ibu sendiri secara wujud Apura niki, ya, ibu ratu. Beliau mewujudkan bentuknya dan beliau mengatakan bahwa nama beliau adalah Ibu Sri Lestari. Berpakaian serba putih, beliau pakai kereta putih, mengiring beliau semua sepuh. Keretanya putih banyak. Ibu alam semesta jagat ini. Nah, tapi ibu mengatur bahwa panggillah nama saya Ibu Sri atau Dewi Ratu Sri Lestari. Nah, itu. Jadi dari pertanyaan yang saya sederhana tadi sudah dijawab. Pemilihan seperti pendidikan tadi pulau ini berdiri bukan tanpa alasan. Ya, Sudah melalui proses begitu banyak rintangan untuk bisa mendirikan Ya. pulau ini. ya, Ya. Dan juga penampakannya sudah di sebagai monumen. ya, Ada apa yang tadi macan macan putih. yang putih macan hitam. Kemudian ada tadi disebut ada Ya, di antara Ya. di antara 7 gandum. Nah, Ya. itu dampak. Apa dampak yang ditimbulkan, dampak baik yang ditimbulkan dari atas berdiri sekarang? intinya begini, yang jelas ada dampak positif di lingkungan juga. Jadi begini, ini contoh kecilnya. Kalau Gunung Kelut 5 meletus, Terus ya, lavanya itu nyentuh ini dulu. Sebelum nyentuh ini nggak bisa jatuh. coba Lava diulang.
Kalau Gunung Kelut ini meletus, Meletus. lava itu yang buang ini, Ya. pasti yang nyentuh ini dulu. Ye. Ya. Setelah nyentuh ini, baru nggak tahu kemana arahnya, apa ke sana, apa ke sana. Tapi pasti izin dulu. Izin dulu. Kayak izin gitu. Lavanya itu turun gini, nyentuh gini balik lagi gitu. Begitu. Ya, itu untuk Kelut. Nah, Tidak jatuh di sini. tidak, Secara logika harusnya jatuh. debu aja nggak ada. Tapi di sini sudah nyentuh, ini sudah orang sudah di sini udah mikir mati karena lava ujar api yang begitu mengerikan udah dingin. Ya. Tapi ya cuma izin aja, Cuk, balik lagi akhirnya menurut buangnya ke sana. Pecahnya entah di mana. Ya di sini debu satu aja nggak. Luar biasa. Luar biasa. Padahal secara logika Ya. kita pikirkan secara akal sehat ya Tidak masuk akal. seiring kemampuannya tidak masuk akal. Udah masuk. Ini kejadiannya kapan? Meletus kemarin 5 tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu. Gunung Kelut yang waktu 5 tahun yang lalu. Sampai meletus. Jogja aja kena debunya, kena batunya. Sini debu satu aja nggak ada. Jogja kena, Ya, di sini tidak. enggak. Harusnya Harusnya ya jarak 6 kilometer aja. wow, Kan 6 kilometer di situ kelihatan sekali. 6 km jarak Gunung Kelut dari sini. Iya, debu aja nggak ada yang turun di sini. Jogja yang jaraknya ratusan kilo, batu sampai dari sana. Itulah Nah, ini apa namanya itu kebesaran Pusara. Karena di sini adalah kayangan atau giri. Makanya di sini kami dalam puja itu ada giri murti mahalinggam. Jadi kita pemujaan juga kepada para giri. Ya. Artinya ke penguasa giri, Mahadewa sebagai duduk di atas gunung. Bicara Gunung Kelut meletus 5 Ya. tahun yang lalu, adakah warga Ya. yang sampai menyelamatkan diri ke sini? Iya, banyak. Semua menyalakan sini. Warga-warganya tahu. Iya, kalau gunung meletus pas semua pada naik ini. Begitu ya? Iya. Diyakini bahwa Merasa ini terlindungi di sini. terlindungi. Luar biasa sekali. Iya, terlindungi. Merasa terlindungi. Meletus pun tahun sebelum itu tahun 98 apa 98 itu ya. Oke. Itu pernah meletus 89. Oh, namanya. 89 atau berapa itu. Ya, mau meletus semua pada naik ke sini. Ngumpul di sini. Nah, Jadi umat di sekitar ini ya, Iya. sekitar Gunung Kelut Iya. atau sekitar daerah di ini sekitar tahu daerah sini. bahwa di sini adalah tempat berlindung, Iya, penyelamatan. iya, Luar biasa sekali Pak. iya. Iya, di sini gitu. Jadi kalau Gunung Kelut udah mau meletus siaga berapa? Agak tersiaga 1. 1 gitu. Ya. Udah semua pada kalau sore gitu biasanya kalau sore udah pada berbondong-bondong ke sini tidur sini. Kan ada level, ada waspada, siaga, Nah, itu loh. Pokoknya sudah mau terus meletus itu semua pada sini. yang darurat lah. Yang udah darurat gitu. Ya. Semua lingkungan pada ke sini ke pura, ke sanggar. Berarti banyak umat yang tahu bahwa di sini Ya, tempat yang diyakini berlindungan. sebagai Ya. tempat berlindung. Orang waktu ada kalau dulu itu begeblok ya, sebenarnya kayak corona gitu ya. Semua pada tidur itu semua pada di sini. Meyakini bahwa kalau tidur di sini nggak kena dampak, terselamatkan. Dijauhi dari mara bahaya. Ya. Dan itu berapa kali memang terjadi seperti ini. Terjadi. Real. Real. Makanya orang di sini tuh kalau sakit apa pasti ke sini. Ini bukan teori kan? Bukan. Bukan semacam Iya. hal-hal yang bersifat mengada-ngada. Iya. Bisa dibuktikan kalau pas Gunung Kelut nanti mau meletus atau apa. Sore penuh nih. Mari berlindung ke sini. Iya. Tuhan masih Iya. Karena melindungi ini kita. herengnya kawi dan gunung itu nggak ada yang berani sama kawi. Lerengnya tahu. Ya, kawi itu kan purpo, itu kawitan itu. Ya. Ada yang berani kawitan. Gunung Kelut saja mau meletus harus izin ke kawi dulu. Ya. Set ini kayak bola api, stres. Kalau belum kawi balik lagi gini belum meletus, Ya. sudah bisa dipastikan itu. Jadi Selain itu, apa lagi yang kemungkinan menjadi sebuah pertimbangan yang patut diketahui oleh umat Nah, tentang intinya begini. aura vibrasi nah, dari gunung itu? ya intinya kalau vibrasi di sini ya, intinya kayak di sini itu saya pribadi sebagai juru kunci atau mangkunya pernah mendapat yang nggak tahu pewisik lah Pewisik, dari beliau bahwa memang suatu hari nanti alam ini kacau balau. Orang yang kemarin mencari uang semua berantem nggak laku. Orang yang kemarin mencari kesenangan
semua berantem ke sana tentang kesenangan itu. Derajat, mereka berantem karena derajat. Apalagi yang berebut tahta. Pangkat, semua berantem, pusing. Ada uang tapi nggak damai, ada pangkat tapi tidak tenang. Nah, suatu hari katanya orang itu hanya mencari satu, yaitu kedamaian. Nah, dan disinilah tempat kedamaian itu. Di sini akan menjadi tempat pengungsian bagi mereka yang mencari kedamaian tentang jiwanya. Karena orang semua selalu sibuk untuk kebahagiaan raganya sampai lupa dengan ketentraman jiwa. Inilah tempatnya. Nah, di sini tempat kedamaian jiwa. Oke. Ini sangat penting. Ya, itu. Barangkali tidak banyak yang tahu tentang Ya. hal ini. Ya. Nah, inilah tugas kita. Ya. Jelemaku sebagai juru kunci Ya. mengabarkan kepada umat Ya. umat seluruh Nusantara Ya. bila kita tidak pernah Betul. Nah, mendudukan sebuah kedamaian, salah satunya inilah tepat. Dan kami Diyakini. selalu welcome. welcome. Dan kami juga tadi ada sedikit pembicaraan tentang kita siapkan kamar ini, kamar untuk Sulinggi, kamar untuk mereka. Beliau Mereka yang datang bukan beliau. Kalau beliau sudah kita siapkan mungkin tempat edarnya para Sulinggi, beliau sudah ada. Ada juga nanti kamar-kamar yang kita siapkan untuk mereka yang datang ke sini untuk mencari kedamaian. Kita siapkan di sini dapur ada, istirahat ada, dan mungkin kita akan mempersiapkan makannya. itu nanti didektis. Nah, jadi mereka yang ke sini mereka merasa damai, nyaman dan nggak lapar. Ya. Tapi ala kampung dimakan dengan rasa kedamaian. Jadi apapun enak kalau dimakan dengan rasa Betul. damai. Saya sudah merasakan itu. Nah, kan gitu, okay. Nah itu nanti desainnya. Hal lain yang barangkali disampaikan tentang keberadaan pura ini di sini dengan terhadap aura vibrasi yang ditimbulkan oleh barangkali ada yang disampaikan. Ya, intinya Sabto Argo secara ini Sabto Argo menguasai gunung dari 7 gunung, Gunung Wilis, Gunung Arjuna, Gunung Kelut, terus di mana ada Gunung Angkat juga Jati. Ya. Jati itu juga terus ada di Gunung Betapa di Air Langga itu. Ya. Di sana dari ini ada Samudra. Jadi kalau di sini juga burung dari yang ada di Satu kami mengaturkan Ya, pertanyaannya sekarang, mungkin hal ini sangat boleh dikatakan agak lebih menjurus ke privasi, Pak. Yang sebenarnya pura ini didirikan untuk siapa, bagi siapa? Apakah ini untuk Nusantara? Apakah hanya sebagian segelintir atau bagaimana? Nusantara dan bumi tercinta Indonesia. Bumi tercinta Indonesia. Artinya ini adalah warisan budaya Nusantara. Akan kita wariskan kepada budaya Nusantara. Kami bukan penikmat warisan, tapi kami juga ingin bikin warisan. Ya, kepada generasi. Ya, kepada generasi-generasi yang akan datang di seluruh Nusantara. Dan ini memang pura Nusantara dan dibangun oleh umat Hindu seluruh Nusantara. Tidak hanya umat Hindu. Ya, tidak hanya umat Hindu. Dukungan dari umat-umat lain luar biasa. Luar biasa. Ya. Kejawen misalnya. Ya, kejawen biasanya. Kayak ini ada bantuan kejawen dari Budi Luhur bikin paping-paping ini. Begitu. Supaya gerakan masang cor kalau banyak kita tentang umat Muslim, umat Kristen ikut berbondong-bondong ke sini kerja bakti. Walaupun itu hanya tenaga. Ya. Jadi intinya bukan yang mendirikan pura ini ada, dukung semua pihak. Semua pihak. Kalau kita bicara masalah keagamaan, bukan hanya agama Hindu, bukan hanya kejawen, tapi seluruh Nusantara yang memiliki jiwa, kan begitu, berbakti, mewariskan
apa ya? Budaya. 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 Bukan kita penikmat saja. Iya, Bagaimana kita menikmat menciptakan. saja. Nggih. Karena kami punya prinsip gitu loh. Kalau kita di mana kita tegakkan budaya, di mana kita membudayakan budaya, maka kita akan harmonis dalam hidup Ya. ini. Mari kita Ya. berjalan dengan budaya. Nanti pasti kita harmonis. Artinya konsepnya ini adalah mengembalikan budaya Iya. Yang sudah ada. yang sudah ada. Katanya- Mengembalikan. Katanya Jawa ada punya budaya ngadiluhung. Kalau yang punya budaya adiluhung, ayo kita bangun. Bangunlah Pak Karno selalu bilang, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk bumi tercipta ini. Betul. Yang membangun budaya. Iya. Mengembalikan. Iya, Jangan sampai sirna. iya. Jangan sampai lupakan Iya. oleh anak cucu kita nanti. Ibaratnya Sudah, saya sudah. sendiri, kalau mau bilang, ibaratnya saya diberi kesempatan hidup lagi setelah ini, semuanya akan saya persembahkan untuk bumi pertiwi. Saya contohkan, ada budaya Bali. Ya. Di sini tidak ada membalikan budaya. Tidak, tapi mengembalikan Jawa sesuai aslinya. Nah, ini penting. Di sini tidak ada budaya Bali maksudnya. Tidak ada, Tugasnya tidak membalikan budaya. tidak Tetapi membalikan Jawa, tapi mengembalikan Jawa ke aslinya. tidak membalikan Jawa. Ya. Tapi Jawa Harus yang original. kembali ke original, Original, yang asli. Ya. Nah, itu tugas kita. Nah, itu. Luar biasa Ya, sekali. dan ini saya salut kepada saudara-saudara saya dari Bali, Ya. yang luar biasa. Dengan kami punya prinsip mengembalikan Jawa ke aslinya. Ya. Pendukung terberat atau terluar biasa adalah saudara dari Bali. Itu sama konsepnya Oh. bakti. Malah justru kami tidak boleh jangan ikutin budaya Bali. Ya. Jawa harus bangun, Jawa harus bangkit. Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Ya. Makanya bangunan disupport sepenuhnya dengan saudara-saudara senusantara khususnya Bali. Sama Luar biasa. sekali tidak ada unsur Balinya di sini. Tidak ada. Semua. Mungkin sampai ukiran pun kita Jawa. Ya, saya undagi Bali. Iya. Jadi tidak masuk di sini ya. Iya. Nah, berhubung dengan hal ini, Iya. Ilmanku, Iya. di sini bangunannya belum terkonsep secara menyeluruh. Betul. Berkat kita, Ida dan Isyir, Oke. Titiang Dangkil ke sini, Oke. atas nama pribadi, Oke. undagi Bali, Oke. Titiang dititahkan untuk mendesain, untuk Siap. mengkonsep Terima kasih. secara keseluruhan Oke. pulau ini. Iya. Nah, dari kita anggap saja di Utama Mandalo ini sudah Cukup. melanjutkan di Ada Madio, Disto, dan juga Sisi. sisi. Nah, tujuannya apa? Ketika ini nanti konsepnya sudah rampung, tentu melalui proses persetujuan dari semua pihak. Ya. Tidak ada akan istilahnya kita menonjolkan, mendominasi yang lain-lain. Ya. Ini original. Original. Ya, seperti itu. Next nanti, ketika desain itu sudah rampung, tentu kita akan publish, Ya. publikasikan Ya. kepada seluruh Nusantara. Ya. Inilah nanti ketika terwujud. Ya. Mari bahu membahu, bantu Untuk membantu mewujudkan Ya. pembangunan ini. Ya. Tanpa bantuan saudara kami semua, kami pun tak mampu untuk berbuat apa. Betul. Itu akan kita publikasikan Ya. nanti next di di publik, di video, Oke. di video, oke? Betul. Seluruh Nusantara kami mohon dukungan bantuannya Ya. agar pembangunan ini Ya. nantinya Bisa akan berjalan. bisa berdiri sesuai dengan Dan ekspektasi mari kita bangun ini, dan ini milik saudara semua. milik kita. Ya, kalau saya itu ketepatan cuma ditugaskan untuk tukang sapu saja di sini. Sebenarnya ini milik, seperti juga tadi acara segitu. Ya, mereka datang dan mereka semua ikut berpartisipasi dalam ini. Iya, semua ikut berpartisipasi. Luar Mereka yang biasa. datang. Sampai mungkin warga-warga itu ada bawa beras 2 kilo, 3 kilo, apa gitu. Iya, Itu luar biasa. iya, di sini gitu. Tapi jangan berpikir ketika saya datang tampil ke pulau, apa yang saya dapat di pulau? Jangan. Ya, Tapi apa yang yang bisa bisa kita kami perbuat? persembahkan untuk pulau ini, untuk Nusantara, itu warisan budaya leluhur Nusantara. Mari Ya. lakukan suatu kebaikan. Oke, betul. Itu Bapak ya. Betul. Next ditunggu nanti desain Undagi Bali. Siap, terima kasih Nggih. sekali. Titiang bersama tim akan menggarap ya. Nggih. Tentu butuh waktu.
Nggih. Ditunggu bersabar, akan Nggih. Kijang Bables. Tentu Nggih. Kijang akan hubungi orang-orang terkait tadi Terima yang kasih. strategis. Terima kasih. Melalui pertimbangan itu barangkali akan bisa disetujui. Ketika sudah disetujui akan Kijang Bables. Terima kasih. Mari kita Nggih. berjuang untuk bumi tercinta ini. Nggih. Mari kita berjuang untuk Nusantara ini. Nah, itu Eh, ada lagi yang perlu disampaikan kepada umat Nusantara tentang pura ini, tentang keberadaan Jero Mangku Mayang di sini. Barangkali ada yang perlu disampaikan, silakan. mungkin nggak ada mungkin ya. Mungkin Karena sudah terakomodasi sudah tadi. ini ya sudah tadi sudah yang sudah menceritakan, jadi mungkin cukup. Dan seandainya pun ada teman saudara kami semua yang mungkin kurang jelas, bisa langsung aja datang ke sini. Ada kontak personnya, nanti tolong ditulis Nggih. di situ. Di bawah deskripsi video itu, akan saya tuliskan. dan monggo silahkan datang ke sini lebih tahu detailnya. Nggih. Bagaimana siapa yang ngasih nama ini atau apa bagaimana, mungkin Silakan bisa langsung. datang ke Pura Sabtu Argo sambil biar tahu buktinya bahwa kita juga masih punya PR yang begitu banyak. Nah, mari kita satukan tangan untuk mengembalikan lagi kejayaan bumi Jawa ini. Kapan saja Kapan saja. Jero Mangku tinggal di sini, Ya, di pulau ini. selalu ada 24 jam. 24 Ya, jam. setiap saat, setiap waktu tiap Ada. selalu ada. Nggih, dilayani, welcome. Welcome, selalu. Walaupun malam, walaupun apa, selalu. Oke. Dan selalu saya temani. Dan itu sudah terjadi. Dan memang itu pekerjaan saya. Umat-umat semeton yang lain yang datang jam 2 itu Oh, ada. banyak. Jam 2, jam Bersemedi. 3, semedi. Jam 2, 3. Datang langsung. Nanti pagi pulang, satu lagi datang. Sampai sore lagi, sampai malam lagi. Jero Mangku melayani. Selalu ada. Mungkin Luar biasa sekali makanya pengabdian Jero untuk Mangku. tidur pun yang nggak berpikir. Nggih. Selagi kami diberi tugas oleh beliau, kami akan menjalankan. Luar biasa sekali Karena Jero Mangku melayani ya. karena beliau memberi pemisik kepada tiang, siapapun yang datang ke sini bukan kehendaknya, tapi aku yang menghendaki, katanya beliau. Oh begitu. Iya, Kebalik. iya. Mereka yang datang ke sini sebenarnya bukan mereka kehendak mereka, tapi aku yang memanggilnya. Mengutus Ya. Tuhan. Tugasmu hanya melayani mereka dengan sama, jangan ada beda. Jadi tiang hanya ngabdi pelayan para tamu. Melayani umat. Pelayan tamunya beliau. Betul, pelayan tamunya. Iya, jadi tiang kirang langkung lunas kampur. Kalau dalam pelayanan tiang kurang berkenan, tiang utama. Tidak ada istilah booking dulu, tidak ada istilah Ada. janji dulu. Untuk yang di sini silakan datang kapan saja. Iya, kapan saja. Kalau mau booking mungkin, oh saya tolong siapkan makan begini bisa. Monggo. Bilang sudah monggo. Ah. Harganya berapa, kita gak jual makanan. Nah, Nggih. oh, itu bisa mau booking. Oh saya mau nginap di sana, mau di Kemit di Pura, tolong siapkan saya makan begini. Oh siap. Monggo. Harganya berapa? Kita nggak jual Jual. makanan. Seadanya, ayo. Oh, mau punya silahkan. Nggih. Tapi apa mintanya kami layani. Nggih. Gitu di sini seperti itu. Nggih. Dan kami ke depannya kita ada kalau pengen apa itu camping ground atau apa itu glambing apa gitu. Camping ground saya tidur di camping kemarin. Nah, itu Luar biasa bisa tinggal sekali. di sana sambil dengerin musik Jawanya. Musik Jawa. Ya, seperti itu Jero Mangku. Terima kasih atas penjelasannya. Nggih. Jadi, khusus kepada teman-teman umat Dharma dimanapun berada di seluruh Nusantara, itu tadi percakapan saya undang di Bali, Nyoman Murdana, dengan Jero Mangku Bagus, juru kunci di pulau ini. Oke. Pada kesimpulannya, pulau ini bernama Sabtu Argo Sijo Langgeng, beralamat di Dusun Sumbergondo. Dusun Sumbergondo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nanti akan saya tulis di bawah video ini di deskripsi. Silakan yang mau panggil, yang mau sembahyang, mau bersemedi, silakan hubungi. Mau berapa hari? Mau silakan. berapa hari? Silakan. Fasilitas sudah ada. Sudah ada. Kami tangguhin seadanya. Seadanya. Oke. Seperti itu sebentar. Semoga saja bermanfaat.
kurang lebih kinang langkung apa yang kami obrolkan, kami sampaikan, dan jerumanku sampaikan di sini. Tentu kiranya ada yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, dan yang paling penting semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.